Di tengah upaya membangun perdamaian dan menciptakan stabilitas keamanan, rentetan kekerasan bersenjata kembali mengguncang kawasan pedalaman. Lokasi pendulangan emas yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan masyarakat, berubah menjadi ladang tragedi. Aksi brutal kelompok bersenjata tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang mendalam bagi masyarakat setempat. Di balik semua itu, negara terus hadir lewat aparat gabungan yang bahu-membahu melakukan penyelamatan dan evakuasi dalam kondisi yang penuh resiko. Belum lama ini, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menuntaskan proses evakuasi sekaligus penyelamatan para korban serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terjadi di kawasan Pendulangan Emas, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sejak 9 hingga 17 April 2025, tim gabungan bersama Satgas Damai Kartens bekerja tanpa henti hingga seluruh korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Serangan brutal yang menyasar para pendulang emas itu terjadi pada 6 dan 7 April 2025. Tepatnya di lokasi 22 dan Muarakum, wilayah Kabupaten Yahukimo. Tragedi ini menelan korban jiwa hingga 16 orang. Diduga aksi keji tersebut dilakukan oleh KKB yang mengklaim diri mereka sebagai bagian dari Kodam 16 Yahukimo dan Kodam 3 Dugama. Mereka berdalih bahwa perang pendulang emas ilegal yang menjadi target serangan mereka adalah mata-mata dari TNI. Menanggapi tuduhan itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal TNI Christo Sianturi, menyatakan bahwa KKB dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoax mengenai keberadaan anggota TNI yang disebut-sebut menyamar sebagai pendulang. Menurut TNI, narasi itu sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian publik dan menjauhkan KKB dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Di tengah kondisi keamanan Papua yang terus bergejolak, kehadiran pasukan elit menjadi bagian penting dalam strategi pertahanan negara. Salah satu kekuatan andalan yang kembali digerakkan adalah Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara, atau yang lebih dikenal dengan Kopasgat. Pasukan ini dikenal memiliki kemampuan tempur lintas medan dari udara, darat, hingga perairan. Pada Mei 2024 lalu, Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pashelmi Anange, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan pasukan pengganti untuk memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan Papua. Pergantian ini bukan sekadar rotasi rutin, tetapi langkah strategis untuk memperkuat pertahanan sekaligus merespon eskalasi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata KKB yang kini semakin terang-terangan menyatakan diri sebagai bagian dari organisasi Papua Merdeka. Sebanyak 400 personil Kopasgat diturunkan dalam misi ini. Seluruhnya merupakan pasukan yang telah menjalani pelatihan intensif di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus Batu Jajar, Bandung. Mereka akan ditempatkan di sekitar 13 hingga 15 pos strategis. Dan fokus utama pengamanan kali ini juga mencakup seluruh bandara yang berada di wilayah rawan konflik. Langkah pengerahan ini dilakukan tak lama setelah insiden kekerasan kembali terjadi di distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pada 5 Mei 2024, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan OPM melakukan penyerangan saat masyarakat sedang menjalani ibadah. Mereka merampas barang-barang milik warga, termasuk perangkat elektronik yang dibawa oleh tenaga kesehatan dan petugas puskesmas setempat. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengonfirmasi bahwa korban perampasan salah satunya adalah seorang tenaga kesehatan bernama Ferdian Rumansara yang kehilangan telepon genggamnya saat tengah beribadah. Selain itu, Kepala Puskesmas Borme, Andi Wisal, juga harus merelakan laptop miliknya dirampas secara paksa oleh kelompok tersebut. Penempatan Kopasgat di Papua tak hanya berfungsi sebagai penopang kekuatan tempur, tetapi juga sebagai penjaga infrastruktur vital, khususnya bandara. Di wilayah Papua, transportasi udara merupakan tulang punggung utama mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik. Bandara bukan hanya pintu masuk dan keluar, tetapi juga menjadi titik krusial dalam proses evakuasi jika sewaktu-waktu kondisi memburuk. Sebelumnya, pada awal Januari 2023, pasukan Kopasgat juga pernah dikerahkan ke Sentani Jayapura dengan misi yang sama, memastikan jalur udara tetap aman dan dapat berfungsi sebagai urat nadi kehidupan di tengah medan yang kompleks dan penuh tantangan.
Sebagai salah satu ujung tombak TNI Angkatan Darat, Kopassus telah beberapa kali diturunkan ke Papua untuk menghadapi kelompok bersenjata yang kerap meresahkan warga. Salah satu aksi nyata mereka terjadi pada Mei 2021 ketika unit Kopassus terlibat baku tembak dengan KKB di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, dan dalam insiden itu ada 2 anggota KKB dilaporkan tewas. Jauh sebelumnya pada 2017, pasukan elit ini juga menjalankan operasi rahasia di wilayah Tembagapura bersama tim pengintai dari Kostrad. Selama 5 hari, 13 personil Kopassus dan 10 anggota Kostrad melakukan penyamaran dan pengintaian intensif di area penyekapan membaur di tengah masyarakat untuk mengamati pergerakan lawan. Sementara itu 20 prajurit dari Batalion 751 Rider turut digerakkan fokus pada merebut kembali kampung Kimberley yang dikuasai oleh KKB. Kolonel Infantri Muhammad Aidi yang kala itu menjabat sebagai Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih mengungkapkan bahwa misi pembebasan 344 warga sipil berjalan di bawah tekanan tembakan dari kelompok bersenjata. Tak hanya menyelamatkan ratusan warga, operasi tersebut juga menjadi langkah strategis dalam merebut kembali kampung yang sebelumnya dikuasai oleh KKB. Pada pertengahan tahun 2021, TNI Angkatan Darat mengirimkan 108 prajurit Yonif 315 Garuda yang dikenal sebagai pasukan setan ke Papua. Mereka menggantikan Satgas Yonif 756 WMS dari mengamankan kawasan yang rawan konflik bersenjata. Setelah tiba, seluruh personil menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum diberangkatkan ke wilayah tugas yang telah ditentukan, seperti Kabupaten Asmat dan Mapi. Pengerahan ini merupakan respon atas meningkatnya eskalasi dari kelompok bersenjata yang terus merongrong stabilitas di lapangan. Pasukan dari Yonif 315 dikenal karena kemampuannya dalam melaksanakan berbagai jenis operasi militer, termasuk pertempuran terbuka. Mereka dibekali pelatihan intensif, mulai dari penguasaan teknik menembak tingkat lanjut hingga simulasi taktik tempur di berbagai kondisi medan. Namun, peran mereka tak semata-mata bersifat militer. Brigadir Jenderal TNI Ahmad Fauzi menekankan bahwa pendekatan humanis juga menjadi bagian penting dari misi mereka. Para prajurit didorong untuk aktif membantu masyarakat, mulai dari memberikan layanan kesehatan hingga mendukung ketahanan pangan melalui edukasi pertanian dan peternakan yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan bisa mempererat hubungan antara aparat dan warga setempat, sekaligus membangun rasa aman dari dalam komunitas itu sendiri. Salah satu kekuatan andalan TNI yang turut diturunkan dalam operasi melawan KKB di Papua adalah Batalion Para Rider 431 Satria Setia Perkasa. Pada tahun 2022, satuan ini diterjunkan secara khusus untuk mengejar kelompok bersenjata yang bertanggung jawab atas penembakan terhadap seorang anggota BRIMOB, Baratu Bahtiar Yuniwandaru. Saat itu Baratu Bahtiar yang tergabung dalam operasi Nembangkawi tengah berjaga di pos Satgas Pelukar distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, ketika ia tertembak di bagian bahu. Para Rider 431 SSP dikenal sebagai pasukan elit yang memiliki kemampuan manuver tinggi. Bermarkas di Kariango, Sulawesi Selatan, satuan ini berada di bawah Komando Divisi Infanteri 3 Kostrad. Selain Papua, sejarah pengabdian mereka mencakup berbagai wilayah konflik, seperti Irian Jaya, Timor Timur, dan operasi militer di Aceh pada tahun 2002 hingga 2003.